Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pemilih. Berjumpa dengan saya, Dwi Armina, dalam podcast Orasi. Obrolan asik seputar demokrasi. Ruang bincang santai tapi bermakna, tempat kita membahas demokrasi dari berbagai sisi. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas sisi lain dari sebuah proses demokrasi yang mungkin tidak banyak orang mengetahuinya, dan mengusung tema Behind the News, peran jurnalis dalam pemilu. Kita akan mendalami seperti apa dinamika dan tantangan yang dihadapi para jurnalis, dan bagaimana mereka menjaga integritas, netralitas, dan tentunya akurasi data di saat digital seperti ini. Ya, ngomong-ngomong tentang jurnalis, hari ini saya beruntung sekali kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia media dan tentunya pengalamannya tidak diragukan lagi. Beliau adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kebumen, Mas Supriyanto. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Supriyanto. Tapi mohon maaf nih sahabat pemilik, sepertinya saya biasa manggilnya ini Mas Ondo ini. Iya. Boleh ya saya panggil Mas Ondo aja ya Mas ya? Oke. Oke, gimana nih Mas Ondo, kabarnya Mas Ondo? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat dong. Oke, kalau Mas Ondo ini kan jurnalis di Kebumen ini, sekarang kesibukannya sedang meliput apa ini Mas Ondo? Sekarang seperti di daerah lain memang lagi bukan tren ya, lagi musim bencana, istilahnya banjir, longsor, memang setiap saat sering. Dan kalau saat ini ya menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Ini isinya seperti liburan, kemudian perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau misal ngomong-ngomong tentang jurnalis nih Mas Ondo, saya pengen tahu nih, Mas Ondo ini menjadi jurnalis itu sudah lama atau belum nih Mas Ondo? Kalau jurnalis itu dari profesional tahun 2005. Itu berarti udah 20 tahun sekarang. 2005 ya? 2005, berarti yang profesional ya. Dulu pertama kali 2005 itu di Harian Bernas di Jogja. Di Bernas di Jogja itu bertugas di Kabupaten Sleman, pernah di Des Ekonomi Bisnis, pernah di Des Hiburan, pernah. Kemudian setelah itu tahun 2007 di Suara Merdeka, itu di Semarang, di Magelang, terus terakhir di Kebumen sampai hari ini. Tapi kalau ngomong profesi kan kadang kita berbicara tidak selalu keinginan kita atau bakat yang kita ini bisa tersalurkan di pekerjaan. Nah, kalau Mas Ondo sendiri ini jurnalis ini memang sebuah keinginan menjadi seorang jurnalis atau memang ya maaf ya pilihan ya gitu Mas? Iya, karena dulu waktu saya kuliah, saya kan di UIN Kalijaga, itu ada namanya lembaga pers mahasiswa. Saya itu aktif di situ. Jadi emang udah senang ya gitu ya Mas? Di unit itu jurnalistik di mahasiswa, pers mahasiswa. Nah, setelah lulus, akhirnya magang, langsung keterusan seperti itu sampai sekarang. Dan tidak pernah berganti profesi. Jadi emang ibaratnya kayak passionnya memang ya itu apa katanya ya, tersesat lah karena basicnya pendidikan gitu kan. Tapi ya sudah memang pilihan tapi memang menjadi profesi yang gitu dan memang ya berjalan demikian rupa jadi lanjut. Dan memang senang pada basicnya, senang dunia yang yang mobilitas yang tinggi dan lain sebagainya gitu. Karena pernah juga jadi guru tapi hanya 2 bulan itu. Maksudnya kayak sebenarnya selama kuliah sudah jadi guru malah nggak terlalu. Iya nggak bisa rutinitas dan dulu nggak bisa sampai sekarang akhirnya ya udah. Karena kan sebagai jurnalis mereka kan kayak tidak memandang waktu ya Mas. Saat kapan ada ibaratnya berita atau apa yang memang bisa kita liput, kita kan masih langsung itu kan ke lokasi ya gitu kan Mas. Sedangkan kalau misalkan mungkin yang rutinan seperti profesi guru atau mungkin seperti kami juga kadang kan juga rutinan yang ini kan juga beda ya gitu ya Mas, vibe-nya itu beda.
Betul. Oke, kalau kita kan udah ngomongin jurnalisnya sendiri nih. Nah, kita langsung masuk ke topiknya nih tentang jurnalis dalam pemilu. Nah, dari Mas Ondo sendiri nih ada nggak sih pengalaman meliput pemilu itu gimana itu, Mas? Oh iya, di sepanjang karir ya, Ya. sepanjang karir sebagai wartawan itu berarti sekitar 5 kali pemilu dan pilkada. Dan kebetulan pilkada langsung pertama itu tahun 2005 itu saya bertugas di Sleman. Itu ya lumayan di Sleman 2005 itu ada Pak Habib Asrom, ada Pak Ibnu Subianto, calon-calonnya ya cukup. Kemudian untuk di Kebumen itu tahun 2010 pilkada 2010 berarti kan setelah Bu Lustri kan 2005 kalau yang Bu Lustri yang pemilihan pertama eranya. Kemudian 2010 itu yang kemudian yang dimenangkan oleh pasangan Pak Buyar dan Juwani. Itu banyak sekali pasangan-pasangan itu juga berbeda, unik juga gitu ya, internal calon dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2015 itu saya juga liputan kan di Kebumen juga yang dimenangkan pasangan Pak Fuad ya Fuad kemudian sama Pak Yazid Mahmud. Kemudian untuk pilkada selanjutnya kan tahun 2020 ya. Ya 2020 itu yang calon tunggal Pak Arief Sugianto dan terakhir ini yang 2024 kemarin ya. Ini yang baru terakhir ini yang masih aromanya masih tersisa. Itu 5 pilkada itu saya peliputan dan masing-masing era itu ada ininya beda-beda. Suasananya beda-beda, kemudian hal-hal yang teknis maupun yang teknisnya beda-beda. Misalkan tuh misalkan di era-era awal 2010 misalkan distribusi logistik itu masih cukup berat karena di Sadang itu belum ada jembatannya ibu di mana di Wonosari, kemudian belum ada jembatan di Jeporo itu harus pakai gadai. Nah, kan sebagai wartawan itu senang kayak gitu ya. Artinya ikut seperti itu karena secara visual bagus untuk foto, untuk video itu bagus. Nah, kayak gitu. Tapi sebagai harus ketika distribusi kota itu harus pakai truk, harus nyebrang sungai gitu. Itu kan secara visual bagus gitu ya. Tetapi walaupun secara ini enggak. Ya karena sebenarnya kami penyelenggara pasti iya benar. Gitu. Iya tapi secara teknis. Oke. Nah kalau misalnya ini kalau ngomong tadi kan flashback ya Pak di Mas jadi Pak lah. Nah di 2005 itu kan Mas Ondo masih di Sleman ya Mas ya. Itu di Kebumen memang ditugaskan di Kebumen atau Mas Ondo memang ingin mengembangkan karir di Kebumen aja ya. Gitu atau gimana tuh Mas? Kalau di Kebumen itu berdasarkan SK. Ya saya ditempatkan di mana? Iya. Dulu antara Jakarta dan sini di Gedu istilahnya kan kita perwakilan bironya adalah biro Gedu DIY ya semua wilayah Gedu DIY kebetulan di Kebumen ya baru pertama kali sih karena penempatannya baru pertama kali iya. Nah kalau ngomong dari pengalaman ternyata sudah cukup banyak juga ya Mas kan dari 2005 terus tadi sudah mengalami 5 pilkada juga ya. Nah itu kan dari sisi jurnalisnya, dari sisi Mas Ondonya sendiri. Nah kalau saya pengen tahu nih dari ini Mas, dari teman-teman yang ada di dapur redaksinya itu gimana Mas? Mulai hektiknya pada saat pemilu pilkada itu dalam prosesi unggah berita atau mungkin cetak koran atau gimana itu gimana suasananya Mas? Ya kalau sekarang itu memang kembali lagi ya itu kan beda secara teknis itu beda. Kalau dulu masih koran ya katakanlah 2010 itu kan koran masih harus misalkan perhitungannya sampai jam 10 gitu ya. Padahal kita ditunggu sampai jam 11, jam 12-an cetak itu koran. Jadi harus nunggu cepat ditunggu gitu kan. Hasilnya karena harus tayang untuk besok. Kayak gitu itu dan berbutuh dengan dan itu secara teknis. Nah, kalau sekarang kan enggak, mau jam berapapun ya kita buka langsung ditayangkan gitu itu bedanya. Kalau dari sisi itu non teknis, kalau dari sisi politik pemberitaan ya
sama aja ya. Namanya kita memiliki redaktur yang memang kita ditugaskan gitu ya. Jadi kewenangan itu juga selain di wartawan juga di editor ada politik. Jadi emang beda suasananya ya Mas. Gimana kalau misalkan zaman dulu itu kan masih yang harus cetak, ACC gitu. Kalau sekarang langsung unggah di web gitu istilahnya. Dan secara pelayanan dari penyelenggara kan juga beda. Sekarang kan ada yang per real time itu. Oh iya. Nah itu kan dulu kan nggak ada, ya kan? Terus juga kadang kan dari penyelenggara sendiri kan juga press release juga ada Mas ya. Kalau dulu masih belum, sekarang udah real time, jadi kita melihat angka dari rumah dari mana itu juga bisa, jadi akses, jadi cepat. Kemudahan secara teknis sangat mudah. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang tadi kembali lagi ke pengalamannya Mas Ondo jadi sama teman-teman jurnalis lainnya saat proses meliput pemilu itu kan, Mas Ondo cerita ada pengalaman ada yang unik-unik, ada yang bikin ini bagus nih buat ibaratnya jadi konten ya gitu ya Mas, buat di up di berita itu bagus karena memang dalam teknis penyampaian itu memang susah gitu, emang bagus kalau misalkan kita beritakan gitu. Nah kalau momen unik sendiri atau yang membuat Mas Ondo itu berkesan waktu meliput pemilu itu yang gimana Mas? Kayak di Kebumen itu kan ada beberapa TPS yang rawan ya, rawan bencana atau rawan keributan. Paling seperti itu sih kalau di misalkan yang ambruk TPS kayak karena hujan angin gitu kan, kayak gitu sih paling. Kemudian kalau untuk yang unik biasanya kan kita memang ada tugas untuk yang human interest, misalkan pelayanan terhadap mitra atau teman-teman disabilitas gitu, biasanya gitu, seperti itu. Atau sisi lain dari misalnya dari perhitungan itu kan biasanya ada yang lucu-lucu ditulisin itu salah gitu ya, tapi itu sisi hiburannya ada gitu ya, tidak perlu yang serius gitu kan. Itu kadang-kadang memang kita ditugasin untuk mencari itu gitu. Ini yang berbeda, yang unik itu yang bisa diinfokan Nah tapi kalau misalkan ngomong tentang tadi penugasan di lapangan itu Mas, ya ada nggak sih pembagian, maksudnya dalam artian nanti dari media main Mas kayak sendiri nih Suara Merdeka. Nah Mas Ondo nanti untuk liputannya ke sini, untuk Mas ini liputannya ke sini mengambil data ini tuh ada koordinator seperti itu. Iya. Kalau di Suara Merdeka itu ada yang namanya kepala biro. Biro itu Gedu DIY. Ya, cuma sekarang Biro Gedu DIY. Tugasnya adalah memberikan penugasan kepada teman wartawan untuk di daerah sehingga tidak overlapping. Gitu. Misalkan si wartawan A tugasnya di KPU dan satu KPU, kemudian calon A, calon B, wartawan satunya lagi di Bawaslu, calon C dan E, biar tidak overlapping, sehingga cover budgetnya ada. Jadi misalkan ada kegiatan yang membutuhkan KPU statement, maka wartawan ini ditugasi secara otomatis. Gitu. Jadi nanti di redaksi diolah menjadi satu kesatuan berita. Seperti itu. Jadi memang sudah ada bagian partnya masing-masing ya. Jadi gitu. Tinggal nanti dikolek oleh teman-temannya. Iya, di redaksi. Nah, saya kira tadinya ini loh Mas, saya kayak Mas Ondo nih, meliput ya semuanya tentang kepemiluan itu Mas Ondo yang meliput. Nah, iya, ada beatnya, ada desk masing-masing. Gitu. Jadi kan kalau ada beat kan, walaupun di daerah itu jarang, karena kadang-kadang wartawannya cuma satu. Kalau di provinsi atau di pusat kan nggak ada ya. Biasanya kan ada beat, misalkan politik, hukum, politik pemerintahan, itu berarti kan pemerintah daerah sama DPRD. Kemudian hukum dan kriminal itu kejaksaan, pengadilan, terus kepolisian. Ada wartawan sendiri, lebih spesialis. Ya, kalau Mas Ondo kalau saya lihat ya semua yang kalau di Kebumen karena wartawannya cuma 2 ya. Dari Suara Merdeka. Iya, cuma 2 orang. Oleh sekarang juga udah jadi dosen gitu kan, sudah
apa beda dengan yang dia dulu. Sekarang ya apa? Dan sekarang pilih-pilih sih, karena semua berita kan nggak semua diberitakan kan, karena ada yang sudah rame, ada yang enggak. Gitu. Memang sekarang lebih melihat ke konsumen juga ya, makanya memang ini nanti bakal tinggal kalau misalkan kita apa ya gitu ya Mas ya. Ya Mas, ada ini menarik sekali, tapi sebelumnya kita break dulu sebelumnya ya Mas ya. Wah, seru sekali ya Sobat Pemilih, tapi kita akan break sejenak, kita akan rehat, kita akan kembali setelah yang satu ini. KPU Kabupaten Kebumen bertekad untuk memberikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, aksesibel, serta terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan keterbukaan informasi, menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu pemilihan yang jujur, adil, dan terbuka. KPU Kabupaten Kebumen menyediakan 3 jalur utama pelayanan informasi publik, yaitu 1. Pelayanan langsung di kantor KPU Kabupaten Kebumen. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi secara detail dan berinteraksi langsung dengan petugas, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan layanan tatap muka di kantor sesuai jam operasional yang berlaku. Alur pelayanannya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon informasi hadir ke kantor KPU sesuai jadwal layanan, yaitu pada hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 15.30, hari Jumat jam 8 sampai jam 16.00. 2. Pemohon mengisi buku tamu yang tersedia di meja resepsionis sebagai catatan administrasi. 3. Selanjutnya pemohon menuju ruang PPID untuk mengambil nomor antrean dan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan, berisi identitas diri serta detail informasi yang dibutuhkan. Bagi pemohon dengan kebutuhan khusus, petugas PPID akan memberikan bantuan dalam pengisian formulir. 4. Petugas PPID kemudian memberikan nomor registrasi pendaftaran dan menyimpan salinan formulir sebagai arsip resmi. 5. Setelah nomor antrean dipanggil, pemohon menuju meja pelayanan untuk diverifikasi datanya dan dilayani sesuai ketentuan. 6. Petugas PPID kemudian menindaklanjuti permohonan sesuai ketentuan dengan batas waktu penyelesaian yaitu paling lambat 3 hari kerja untuk informasi terkait pemilu dan pemilihan. Pati dapat diperpanjang 2 hari kerja atau 10 hari kerja untuk informasi publik lainnya. Patu dapat diperpanjang 7 hari kerja. Melalui pelayanan langsung ini, masyarakat dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, jelas, serta disampaikan langsung oleh petugas PPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pelayanan melalui surat atau email permintaan data. Selain datang langsung ke kantor, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengirimkan surat resmi atau email permintaan data kepada PPID KPU Kabupaten Kebumen. Surat atau email tersebut harus memuat identitas pemohon serta menjelaskan secara detail informasi yang diminta. Setelah surat atau email diterima, petugas PPID akan 1. Mencatat permohonan ke dalam daftar administrasi. 2. Memverifikasi kebenaran identitas serta kebutuhan informasi. 3. Memproses permintaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan 4. Memberikan jawaban dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan hadir secara langsung, namun tetap memerlukan kepastian hukum dan transparansi dalam memperoleh informasi publik. Dan 3. Pelayanan melalui website IPPID KPU Kabupaten Kebumen. Sebagai bentuk penguatan pelayanan berbasis digital, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan portal e-PPID yang dapat diakses di alamat Kebumen KBPPID kpu.go.id. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, mengakses data publik yang telah tersedia, serta mengikuti perkembangan terbaru terkait penyelenggaraan pemilu. Alur pelayanan melalui website e-PPID adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengakses laman e-PPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pemohon memilih fitur formulir permohonan informasi. 3. Pemohon melakukan login atau mendaftarkan akun baru apabila belum memiliki akun.
4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap dan benar, kemudian mengirimkannya secara daring. 5. Pemohon akan menerima nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran. Layanan EPPID ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Untuk semakin memudahkan masyarakat, KPU Kabupaten Kebumen juga membuka layanan informasi melalui WhatsApp PPID di nomor 081 338 232811. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan informasi secara lebih cepat dan praktis. Prosedurnya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengirimkan pesan terkait informasi yang dibutuhkan ke nomor resmi WhatsApp PPID. 2. Admin PPID akan memberikan tautan formulir permohonan informasi yang harus diisi oleh pemohon. 3. Setelah formulir dikirimkan, admin melakukan verifikasi data dan memproses permohonan. 4. Informasi yang diminta kemudian disampaikan kembali kepada pemohon melalui WhatsApp. 5. Usai menerima informasi, pemohon diminta mengisi survei penilaian pelayanan untuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Layanan WhatsApp ini menjadi bentuk inovasi KPU Kabupaten Kebumen dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif dengan kebiasaan masyarakat saat ini. Setelah memperoleh informasi yang diminta dari berbagai jalur tadi, pemohon diminta untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima, baik melalui media yang tersedia maupun melalui tautan survei daring di link bit.ly.survey-ppid KPU Kebumen. Ya, sahabat pemilih, masih bersama saya dan Mas Ondo. Ya, oke Mas Ondo, tadi kita sudah membahas pengalaman-pengalaman yang sudah rasakan oleh Mas Ondo selama liputan pemilu, terus juga tadi ada momen uniknya juga dari yang Mas Ondo sampaikan. Nah, di sisi lain, mungkin tetap ada dong, maksudnya tantangan yang Mas Ondo hadapi pada saat peliputan lagi pemilu ini, Mas. Tantangan media mungkin. Ya, Tantangan media di era sekarang itu memang berbeda dengan dulu. Bukan hanya persoalan teknisnya ya. Kalau teknis saya pikir sudah selesai lah gitu, karena udah ada internet, sudah sangat. Iya. Tantangan yang sekarang itu justru yang memang non teknis adalah misalkan adalah akurasi berita, akurasi informasi, karena di tengah era digital, apalagi sekarang ini tahun depan saya pikir luar biasa tantangannya adalah AI. Itu tantangan luar biasa karena kita misalnya masyarakat semakin susah membedakan antara realitas dan rekayasa gitu. Barangkali akan muncul nantinya calon A, calon B diedit dengan AI gitu ya. Ini menjadi black campaign. Nah, itu yang paling berat. Sehingga jurnalis sebagai sentral untuk menjernihkan informasi itu menjadi penting. Paling nggak garda, paling belakang atau paling depan ya gitu, untuk benar-benar menjadi masih mempertahankan kredibilitasnya, sehingga tidak kecolongan juga terbawa seperti itu gitu ya. Masih di media sosial dan lain sebagainya. Fungsinya itu sih, tantangan terberat itu kita mungkin untuk pemilu depan ya, tahun 2029 itu adalah barangkali udah tahun 2029 sudah lebih canggih lagi gitu. Sehingga untuk saat kita lihat saat ini saja seperti itu. Karena sebenarnya kayak perkembangan teknologi ini memberikan dampak positif jelas ya, kita akses itu bisa lebih cepat. Tapi sisi lain ternyata memang ada beberapa hal yang mungkin itu tidak bisa disampaikan di teknologi itu gitu ya, Mas ya. Karena kan bagaimanapun teman-teman jurnalis pasti kan akan ibaratnya misal berita nih Mas, kayak menyusun berita kan ibaratnya sudah sesuai dengan ya ini realitanya seperti ini. Tapi kadang mungkin ada hal yang misalkan dari si teknologi itu mungkin jadi beda maksud dari hal yang harusnya disampaikan oleh si berita itu. Iya. Maka penting, benar-benar penting untuk wartawan, terutama yang berbasis
jurnalisme ya yang harus turun ke lapangan verifikasi data itu sangat penting karena sekarang ini eranya adalah era ChatGPT, era Gemini yang bertanya kalau konteks mungkin ya konteks informasi umum itu masih tapi kalau yang detail dan spesifik itu masih kadang-kadang ngawur ya istilahnya seperti itu sehingga memang kita dan perlu diketahui bahwa database AI itu adalah media yang kredibel. Nah, maka kita, maksudnya memang teman-teman jurnalis itu ya memang harus memberikan pasokan data big data itu yang benar gitu. Sehingga jangan sampai ada ketika misalkan itu di generate sama mesin AI menjadi informasi yang salah gitu. Ini kan berat juga sebenarnya. Ini tantangan kita. Karena memang kayak saya sebagai pelaku ChatGPT juga ya maksudnya kayak misalkan saya mencari hal yang ibaratnya mungkin kurang spesifik pun akan munculnya suatu hal yang kok jadi bahasanya seperti ini ya gitu kan. Itu tantangan ke depan. Nah kalau ini memang berarti benar ya, maksudnya seorang jurnalis memang memberikan peran yang penting terutama memberikan pemahaman bagi masyarakat. Nah kalau dari Mas Odo sendiri itu bagaimana sih jurnalis bisa berperan untuk memastikan ini loh informasi yang diterima masyarakat memang yang benar dan harusnya dipercaya itu bagaimana Mas? Nah tentu kembali ke wartawannya. Satu adalah wartawan yang kompeten itu penting karena sebagian besar itu wartawan yang ada itu tidak kompeten baik secara formal maupun informal. Kompeten itu artinya ya ada uji kompetensinya gitu ya. Wartawan itu kan ada uji kompetensi itu kan ada muda, kemudian madya, kemudian utama. Itu ada uji kompetensi oleh Dewan Pers. Dan ini memang mestinya dan sekarang ini sama seperti profesi lain yang mestinya ada itu dan harus ketat. Tapi sekarang kan semua orang karena di tengah orang mudah dan membuat media dan lain sebagainya asal sehingga informasi yang dihasilkan pun juga asal-asalan, istilahnya informasi mentah. Kemudian itu dari sisi kompetensi sehingga seorang wartawan yang kompeten itu bisa mengkurasi informasi menjadi sebuah berita sehingga terverifikasi beritanya itu fake gitu loh, benar dan tidak ada tanda tanya lagi gitu, secara itu. Satu itu, yang kedua yang paling penting di era sekarang selain kompetensi adalah etika. Kita juga menganut ada namanya kode etik jurnalistik. Untuk mendapatkan informasi itu juga kita harus mengedepankan etika jurnalistik. Untuk menyebarluaskan informasi juga bahannya adalah itu. Ada di kompetensi dapat secara skill, cara menulis, menganalisa, kemudian cara berpikir, menyimpulkan kejadian-kejadian menjadi sebuah berita untuk disampaikan masyarakat. Yang kedua adalah etika itu yang diatur dengan kode etik jurnalistik. Bagaimana untuk mendapatkan berita dengan cara-cara yang beretika gitu, tidak asal, tidak melanggar privasi, kemudian dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya untuk kalau teman-teman di PWI, saya pikir kita terus memberikan sosialisasi dalam setiap pertemuan, termasuk mau ketika ada pilkada gitu juga kita juga kerjasama dengan misalnya dengan KPU gitu kan, bagaimana memberikan literasi teman-teman media, tahapan dan lain sebagainya sehingga informasi yang lebih tahu gitu ya daripada masyarakat umum gitu, sehingga informasi yang diberikan itu benar. Setuju sekali, berarti kalau untuk pengembangan kompetensi sendiri di teman-teman jurnalis itu juga sering dilakukan oleh teman-teman PWU juga ya Mas ya? Iya betul. Nah kalau ini Mas, bagaimana nih kalau kan kita kan selain dari berbicara tentang etika ini saya juga ingin tanya bagaimana sih teman-teman jurnalis ini tetap bisa menjaga netralitas dan objektivitas nih tentunya dalam proses meliput pemilu itu. Karena kan bagaimanapun kan misalkan pada saat proses pemilu itu kan mungkin ada suatu tekanan atau suasana politik yang berbeda. Jadi nah itu bagaimana teman-teman jurnalis ini bisa mempertahankan netralitasnya itu gimana Mas? Ya, pada dasarnya kan kita itu media gitu ya. Pers itu kan bekerja bukan untuk penyelenggara pemilu, bukan untuk kontestan, tetapi adalah
untuk masyarakat. Prinsipnya adalah itu, sehingga kita berada pada posisi bagaimana informasi itu memberikan fasilitas, aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Bagaimana tahapan itu ya, tahapan pemilu itu berarti kan dari KPU kita memberikan informasi menjadi tangan panjang atau corong lah gitu ya, corongnya KPU untuk memberikan tahapan siapa sih calonnya dan hal teknis lainnya gitu ya. Kemudian kita juga memberikan pemahaman satu secara penyelenggara itu juga, misalkan ada, itu kan fungsi informasi dari media, ada kemudian fungsi kontrolnya. Maka kalau ada misalkan ketidakpasan gitu kan, ada aspirasi dari masyarakat, nah itu sudah kita sampaikan sehingga apa yang di masyarakat itu sampai kemudian di follow up. Itu salah satu adalah fungsi informasi. Kemudian fungsi kontrol kita, kalau ketika ada misalkan kerusakan dan lain sebagainya, atau hal-hal yang menjadi masyarakat gitu ya, itu kita sampaikan sehingga barangkali ada perbaikan dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga mendapatkan akses untuk melihat kredibilitas, kemudian kualitas calon. Nah itu sebenarnya kita juga memberikan itu. Kita tidak melihat, tidak menjadi memuji dan menjelekkan gitu, tetapi kita memberikan fakta-faktanya gitu, fakta-fakta sehingga masyarakat itu bisa dengan dengan literasi yang ada memilih, oh ini calon saya gitu. Dengan kemudian kita memberikan kredibilitas, kemudian rekam jejaknya, sehingga masyarakat benar-benar tahu gitu. Itu tugasnya juga sebenarnya. Jadi memang betul sih Mas, memang media itu memang ya yang menjadi, selain dari penyelenggara sendiri, mungkin memang media itu bisa menjadi bahan untuk sosialisasi teman-teman yang masyarakat yang ada gitu. Karena memang paling mudah itu melihatkan media sosial ya, oh informasi ini dari media sosial, mungkin teman-teman media juga kan yang memberitakan itu memang kadang lebih sampai ke teman-teman yang membaca ya gitu ya Mas ya. Jadi memang ya tanggung jawab teman-teman media memang luar biasa sekali Mas ya. Nah, berbicara tentang menyampaikan informasi menjadi pemahaman kepada masyarakat, nah ini dari teman-teman media sendiri, apakah ada seperti kegiatan sosialisasi gitu Mas yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu, ada nggak Mas selain dari pemberitaan gitu Mas? Nah, kalau sosialisasi kita kerjasama dengan teman-teman kayak di kampus ya, kampus juga kayak di UPB, kemudian di Ungu, kemudian di IAINU, kita kan sering juga dalam Hari Pers Nasional, kemudian untuk PW Pustu Kampus itu juga memberikan literasi, baik literasi informasi kaitan dengan pemilu dan sebagainya. Dan kita juga kerjasama dengan KPU kan, KPU, kemudian di Bawaslu juga punya kerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk Polres dalam tupoksinya masing-masing dulu ya. Kita sebagai mitra, saya pikir bagaimana itu sekali lagi bukan hanya mendapatkan calon ya. Kalau misalkan di pileg itu bukan hanya sukses mendapatkan wakil rakyat, tetapi bagaimana sukses mendapatkan wakil rakyat berkualitas itu. Kemudian dengan itu bukan kalau asal dapat. Nah, kalau ternyata gitu, berarti kita punya salah juga gitu ya, punya andil juga untuk mempengaruhi istilahnya calon yang benar-benar berkualitas, seperti itu sih. Jadi saya juga bertahu loh kalau ternyata teman-teman media ini ada sosialisasi juga ke teman-teman kampus juga ya Mas ya. Karena kan KPU kan kalau itu kan menjadi hal yang rutin kalau di KPU. Ternyata saya baru tahu kalau misalkan di media juga iya ternyata. Oke nih Mas Ando, sebelum kita tutup obrolan kita pagi ini, nah mungkin bisa sedikit Mas Ando ceritakan ke sahabat pemilih atau mungkin memberikan pesan-pesan kepada sahabat pemilih supaya bisa tetap tenang, bisa tetap cerdas dalam menentukan pilihannya atau menepis isu-isu pemilu atau politik yang kurang baik ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sahabat pemilih yang ada di rumah. Ya, di era pemilu atau pilkada gitu ya,
tentu kalau mungkin kalau pemilu itu kan calonnya nggak terlalu kenal gitu ya. Ya memang pada prinsipnya adalah ketika kita memilih itu harus kenali dulu track recordnya, kemudian rekam jejaknya itu penting. Bukan hanya pada video-video yang ditampilkan saja, gitu, tetapi bagaimana benar-benar rekam jejak dia dari awal sampai saat ini, gitu. Itu yang akan mendapatkan kita mendapatkan informasi sehingga memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena ada apanya, misalkan ada money politiknya, ada serangan wajarnya. Saya yakin kalau itu yang atas dasar itu memilih, ya sudah suara Anda dibeli dan selamat menikmati 5 tahun tanpa kita bisa mengoreksi. Tapi kalau memilih dengan hati nurani, dengan literasi yang cukup, tentu pilihan itu akan membawa kebaikan untuk 5 tahun ke depan. Cukup mendalam ya pesannya ini untuk sahabat pemilih yang ada di rumah. Dari Ustadz ya. Iya, ya betul loh Mas, karena bagaimanapun mungkin kamu ini cuma coblos ya gitu ya, tapi memang itu menentukan nasib kita ya, bahasanya itu nasib kita untuk 5 tahun ke depan ya. Jadi sahabat pemilih yang ada di rumah, mungkin juga pemilih pemula yang mungkin baru saja memilih, bisa nih kita mendengarkan Ustadz Ondo pada pagi hari ini. Jadi memang betul, karena bagaimanapun kalian ini hak kalian, kalian ini mereka itu hanya wakil kalian yang memegang kedaulatan di negara kita ini. Jadi memang harus dipastikan benar-benar memang yang berkualitas dan memang yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Menarik sekali Mas Ondo. Pesan yang sangat mendalam. Ya baik sahabat pemilih, demikian tadi obrolan saya dengan Mas Ondo tentang Behind the News, peran jurnalis dalam pemilu. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih bisa kami ulang. Iya, luar biasa sekali, ceritanya cukup menarik, mendapatkan pembelajaran yang sangat berkesan menurut saya, karena saya juga di sini kan sebagai penyelenggara, jadi tahu teman-teman media yang bagaimana mereka mendapatkan informasi dan menyampaikan itu tentunya ke teman-teman dan sahabat pemilih yang ada di rumah. Ya, terima kasih sekali Mas Ondo untuk kehadirannya. Podcast orasi kita, jangan bosan besok kalau misalkan kita undang lagi ya Mas. Siap. Mungkin dengan tema lain, bukan jurnalis Mas Ondo. Ya baik sahabat pemilih, terima kasih sudah menyimak acara kita pada pagi hari ini. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya untuk podcast orasi KPU Kebumen yang tentunya dengan topik dan obrolan yang menarik lainnya. Orasi, obrolan asik seputar demokrasi KPU Kabupaten Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.